Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah dari kelas R1F. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah filsafat Bapak Heri Purwosusanto. Di sini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Frederick English, sebuah pengantar singkat, yang ditulis Terrell Carver, penerbit Irkisot, tahun terbit 2021. Tebal buku 154 halaman. English adalah seorang rekan yang terlibat dalam kerjasama intelektual paling terkenal sepanjang zaman. Dia mengaku sendiri bahwa dia sekedar rekan junior. Tetapi dalam dunia politik, dia sesungguhnya lebih berpengaruh daripada rekan seniornya, yaitu Marx, karena dialah yang berperan penting dalam memperkenalkan gagasan-gagasan Karl Marx kepada semua orang. Tapi English juga punya gagasan-gagasannya sendiri, dan di buku ini saya mencoba untuk memastikan dan menilai gagasan-gagasan English itu. Marx sendiri mengaku bahwa beberapa buku English sangat membantunya, dan memang ada buku-buku terkenal yang ditulis bersama oleh English dan Marx. Saya akan membicarakan apa yang disumbangkan oleh English bagi buku-buku kerjasama itu, sepanjang andil English itu bisa dipastikan. Sebagian besar hidupnya, English mengerjakan pemikirannya sendiri dan mempublikasikannya dengan namanya sendiri. Dan disinilah kita dapati persoalan yang paling sulit dan paling berat terkait dengan pemikirannya. Sejauh mana English melanjutkan pemikiran Marx dalam beberapa bidang yang diwariskan kepadanya oleh Marx. Bisakah buku-buku independen English dibaca sebagai buku-buku yang ditulisnya bersama Marx? Adakah Marx dan English selalu berbicara dalam suara tunggal ketika mereka menulis dan mempublikasikan buku-buku sendiri? Jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan di atas menjadi penting karena English sebagai pribadi dan dalam tulisan-tulisannya sangat berpengaruh terhadap perkembangan Marxisme, terutama dalam beberapa buku yang diedarkan sangat luas setelah meninggalnya Marx. Dalam banyak kejadian, buku-buku itu dirancang atau dianggap untuk diperkenalkan kepada banyak orang sebagai buku yang ditulis oleh Marx atau sebagai buku yang dikerjakan Marx bersama English. Banyak tokoh sosialis menganggap buku-buku English setelah wafatnya Marx bersifat otoritatif dan definitif, dan banyak orang beralih memeluk Marxisme hampir seluruhnya karena buku-buku English itu. Pertemuan pertama English dengan Karl Marx bukan sesuatu keberhasilan. Dalam perjalanannya ke negeri Inggris pada bulan November 1842, untuk kedua kalinya dalam tahun itu, English mengunjungi kantor koran Kolonel Radikal. Koran itu pernah membuat beberapa artikelnya. Marx telah diangkat menjadi editor pada pertengahan bulan Oktober, dan dia menganggap serius kontribusinya tulisan dari kelompok Berlin para Hegelian muda. Waktu itu English salah satu di antara mereka. Interpretasi materialis sejarah adalah ihwal utama yang diwariskan English kepada kita. Beberapa pemikiran English memiliki dampak revolusioner pada teori sosial dan praktik politik. Pemikiran-pemikiran itu dengan berbagai cara dibahas oleh English sendiri. Pendidikan kalian atau pendidikan ilmu sosial zaman sekarang mengaku sudah lengkap, tetapi harus mempertimbangkan secara kritis doktrin itu. Tidak satupun usaha untuk membuktikan bahwa doktrin English itu kosong. Tidak heran tautologis atau tidak logis berhasil. Bahkan ketika serangan itu dilakukan oleh beberapa filsuf reputasi tinggi, alasannya adalah bahwa interpretasi materialis sejarah itu memang sedemikian berguna. Dalam politik praktia, banyak sekali kelompok termasuk aktivisme politik Marxis, cabang Leninis, Trotskyis, dan Maois menggunakan interpretasi materialis sejarah sebagai butir pertama keyakinan mereka. Sesungguhnya jika ada satu kriteria tunggal yang bisa digunakan untuk menentukan siapakah yang
Marxisme ada dan siapakah yang bukan. Maka interpretasi materialis sejarah pun bisa menjadi salah satu kriteria paling kuat. Ketika sejarah begitu saja menerima konsepsi materialis sejarah itu, maka dia pasti sudah menjadi seorang Marxisme dalam pengertian sangat kuat. Tetapi dengan melekatnya label Marxisme kepada seseorang, maka tidak banyak yang kita tahu tentang orang itu. Karena tidak ada interpretasi tunggal atas pandangan terkenal atas sejarah itu. Padahal semua orang Marxisme sepakat dengan pandangan itu. Malahan interpretasi materialis sejarah menghadirkan sekumpulan ketidaksepakatan yang diketahui semua orang. Dan saya akan menjelaskan sedikit kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Kelebihan buku ini adalah buku yang sangat detail dalam mengupas perjalanan hidup Friedrich Engels dan Karl Marx secara internal, beserta permasalahan hidup yang dihadapi Friedrich Engels. Buku ini juga kaya akan teori dan konsep. Dan kekurangan pada buku ini terlalu bersifat komunis dan Marxisme, karena Friedrich Engels sangat menganut itu di dalam kehidupannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.